Selamat pagi pemirsa. Harus tegas dikatakan tekad bangsa ini, bangsa Indonesia, untuk memberantas korupsi berada di ambang gawat darurat. Semangat pemberantasan korupsi juga mulai kembang kempis. Musababnya tentu karena lemahnya organ-organ garis terdepan untuk pemberantasan korupsi. Parahnya para elit yang mestinya menjadi panutan untuk memberantas korupsi justru dengan telanjang mempraktekkan pelanggaran hukum hingga melakukan perbuatan rasuah atau korupsi itu sendiri. Untuk itulah, tugas panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan anggota Dewan Pengawas KPK memiliki tugas yang amat berat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 26 Juli 2024 dengan tema Pertaruhan Pemberantasan Korupsi bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudentius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Lang. Sehat-sehat, Bang? Harus sehat ya. Ini korupsi, kita bicara soal pemberantasannya, tapi sebelum kita bahas editorial ini, Bang Gauden dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat yang pertama, headline di harian Anda, klaim fiktif bikin negara rugi. Ini klaim fiktif apa? Lalu kemudian kok baru bicara sekarang nih, Bang Gauden? Ya, klaim fiktif yang di berita ini klaim fiktif terkait dengan BPJS ya. BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan, ada sejumlah rumah sakit di Sumatera Utara dan Jawa Tengah mengklaim pembiayaan BPJS melebihi dari apa yang sudah dilakukan oleh rumah sakit tersebut. Ini bohong berarti? Iya, bohong gitu. Oh. Nah, ya kerugian negara dari kasus di Sumatera Utara dan Jawa Tengah itu puluhan miliar ya. Tetapi disinyalir ini kan baru di puncak gunung esnya. Yang ketahuan saja nih. Yang ketahuan saja. Yang tidak ketahuan itu banyak dan diduga terjadi di seluruh Indonesia. Waduh. Kerugian negara pun bisa mencapai triliunan. Karena itu saat ini KPK sedang melakukan pengusutan terhadap dugaan korupsi terkait dengan klaim fiktif BPJS. Ini KPK ya? Ya, KPK. Kalau kemudian nanti ketahuan lalu misalnya itu terjadi di sebagian besar rumah sakit yang ikut serta dalam BPJS Kesehatan, kemudian diberi sanksi, nanti malah pelayanan kesehatannya tidak berjalan, Bang. Bagaimana tuh, Bang? Ya mestinya dengan transparansi, melakukan seluruh aturan yang ada sesuai ketentuan, tidak menyimpang gitu, mestinya pelayanan rumah sakit itu jauh lebih bagus ketimbang melakukan korupsi yang tidak ada perlunya. Karena di bagian terakhir dari berita ini, Bang Gaudes dan pemirsa, dikatakan ya bahwa masih relatif rendah katanya nilai biaya paket. Saya tidak terlalu tahu ini teknis, tapi katanya komunikasi antara peserta, maksudnya rumah sakit atau fasilitas kesehatan dengan BPJS itu harus ditingkatkan karena katanya tidak begitu lancar pembicaraan. Akhirnya fraud itu muncul. Bagaimana, Bang Gauden? Ya memang pemegang kartu BPJS ini kan nasibnya jelek ya. Kadang-kadang di rumah sakit itu tidak menjadi utama gitu. Iya. Harus antri. Dikesekiankan lah itu. Ya betul sekali. Nah ketika selesai berobat, datanya dimanipulasi oleh rumah sakit untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Itu dia. Jadi kalau begitu memang harus berjalan sama-sama ya, perbaikan komunikasi, penilaian nilai kerjasama, lalu memberantas fraud ini, Bang. Ya, pertanyaan paling besar itu kemana saja badan-badan pengawasan yang ada di rumah sakit. Kalau rumah sakit pemerintah itu kan pengawasnya itu kepala daerah ya. Kalau rumah sakit swasta itu ada pengawasnya juga. Oh. Jangan-jangan pengawasnya juga ikut terlibat semua ini. Itu dia. Kita harap perilaku koruptif, ini kan korupsi ya, tidak benar-benar terjadi khususnya di pelayanan kesehatan. Ya, jangan sampai terjadi gotong royong korupsi gitu. Itu dia. Baik, kita tunggu nanti perkembangan kasus ini seperti apa. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2 terkait dengan hilirisasi. Pemerintah akui hilirisasi loyo atasi kemiskinan. Wah, ini menarik ini. Mengakui artinya apa? Mengakui di mana? Bagaimana, Bang Gauden? Ya bisa dipahami hilirisasi yang terjadi sekarang ini
tidak memberikan kesejahteraan kepada penduduk setempat. Mengapa? Di dalam hilirisasi itu yang terjadi itu padat teknologi, bukan padat karya, bukan padat modal iya, tapi padat karya enggak. Tidak menyerap banyak tenaga kerja maksudnya. Tenaga kerja ya. Karena itu, karena dia padat teknologi, hampir masyarakat sekitar tempat hilirisasi itu tidak dilibatkan di dalam proses itu sendiri, sehingga kesejahteraan masyarakat itu tidak pernah terangkat dengan adanya hilirisasi di daerah mereka. Yang kaya menjadi kaya, rakyat setempat tetap miskin gitu. Iya, padahal daerahnya kaya dengan sumber daya alam yang sedang diolah atau dihilirisasi ini ya Bang ya? Ya betul sekali. Nah ini yang harus menjadi tantangan pemerintah, bagaimana sesuai dengan ketentuan konstitusi itu bumi, air, dan segenap isinya itu dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apalagi banyak sekali analisis ya. Kita belum tahu sejauh mana kebenarannya bahwa hilirisasi itu yang diuntungkan itu ya negara luar, bukan Indonesia. Oh iya ya. Ini yang mesti dikaji lebih lebih jauh lagi gitu. Mungkin nanti jangan-jangan undang-undang dasarnya yang harus dipertajam Bang. Ditambahkan kata Indonesia begitu. Jadi dikuasai oleh negara dan dipergunakan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ya, bukan rakyat negara lain. Kalau rakyat tidak diperjelaskan nanti tidak salah juga Bang. Betul sekali, betul sekali. Kita harapkan soal hilirisasi ini juga memperhatikan alam juga ya Bang ya, karena konon katanya yang di Halmahera sedang ada banjir bandang itu Bang, itu konon juga karena tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Ya, mungkin bukan hilirisasinya, di hulunya yang perlu diperhatikan. Orangnya ya? Iya, dari hulunya itu harus diperhatikan, hilirnya juga harus diperhatikan. Oke. Gitu. Kita harap apa yang disampaikan ini betul-betul juga diperhatikan, jangan hanya sekedar dikatakan tapi tidak dilakukan. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 3. Di kolom politik pemirsa terkait dengan usia calon kepala daerah. Kepastian usia calon kepala daerah mendesak dituntaskan MK. Bukankah sudah ada itu putusannya supaya kemudian tafsir undang-undangnya itu berbeda? Bagaimana Bang? Ya, pendaftaran calon itu kan dimulai 27 Agustus ya. Karena itu diharapkan sebelum 27 Agustus itu sudah ada kepastian. Undang-undang sendiri sangat pasti bunyinya. Bunyinya itu kan calon gubernur itu 30 tahun, calon bupati, wali kota itu 25 tahun. 25 ya. Pada saat pendaftaran. Tetapi oleh Mahkamah Agung mengubah tafsirannya menjadi 30 tahun dan 25 tahun itu pada saat dilantik. Karena itu diuji kembali undang-undangnya. Ini ada yang menguji lagi, mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Tadi itu kan tafsiran Mahkamah Agung terkait dengan keputusan KPU terhadap undang-undang yang peraturan KPU ya. Nah sekarang yang diuji itu undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah karena itu diharapkan oleh para pengaju ini Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak dilibatkan di dalam putusan tersebut. Dan kemarin diumumkan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mengumumkan bahwa yang bersangkutan Anwar Usman sudah menyatakan diri untuk tidak terlibat di dalam pengambilan keputusan ini. Karena ini masih terkait dengan kekhawatiran terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang terkait dengan Pilpres pada saat itu ya. Oke. Jadi ini diharapkan bisa diputus sebelum 27 Agustus ya Bang ya? Ya, sebelum 27 Agustus karena proses pendaftaran kepala daerah itu mulai tanggal 27 Agustus. Baik, kita harap ada kepastian hukum supaya kemudian kita masih bisa bercerita kepada anak cucu kita, Bang Gaudens. Betul sekali. Bahwa Indonesia masih negara hukum ya. Karena aneh juga, syarat itu untuk pelantikan, bukan untuk pendaftaran. Pada proses sekarang itu pendaftaran. Iya, logikanya kebalik-balik. Ya sudahlah. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita langsung ke editorial. Pada pagi ini diberi judul Pertaruhan Pemberantasan Korupsi. Ini menarik Bang Gaudens karena kalau bertaruh kan tidak boleh ya sebetulnya. Tapi kenapa kemudian editorial mengatakan ini adalah pemberantasan korupsi, pertaruhan pemberantasan korupsi Bang Gaudens? Ya pertama-tama kita harus mengatakan lembaga KPK
sebagai institusi yang diatur dengan undang-undang merupakan lembaga super body ya, kekuatannya sangat kuat. Ya. Dibentuk juga karena disadari di dalam rumusan undang-undangnya itu karena lembaga penegak hukum tradisional, kejaksaan dan kepolisian itu tidak terlalu kuat di dalam pemberantasan korupsi. Nah, lembaganya sudah kuat. Ya. Problemnya sekarang, lembaga yang kuat harus diisi oleh orang-orang yang kuat. Nah, orang-orang yang kuat untuk mengisi KPK inilah, untuk memimpin KPK inilah, jangan sampai seperti yang sekarang ini gitu. Pada saat ini di perasaan publik itu inilah KPK yang paling lemah ya. Yeah. Bahkan pimpinannya terjerat dengan dugaan kasus korupsi. Karena sampai sekarang kan belum di sidang-sidang gitu kan. Jadi terjerat dugaan kasus korupsi. Bagaimana lembaga KPK yang disebut super body harus dipimpin juga oleh orang-orang yang super kuat gitu. Kalau orangnya lemah, tentu tidak ada harapan untuk pemberantasan korupsi. Nah, saat ini proses seleksi pimpinan KPK itu sedang berlangsung. Nah, banyak sekali harapan masyarakat yang ditangkap gitu ya. Harapannya agar mereka yang saat ini berada di dalam sistem KPK tidak ikut terlibat di dalam proses seleksi. Tetapi kita juga katakan, jangan menutupi peluang orang kalau memang undang-undangnya tidak mengatakan seperti itu. Semua itu sangat bergantung kepada panitia seleksi pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Oke, kita akan bahas itu Bang Gaudens dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 26 Juli 2024, pertaruhan pemberantasan korupsi. Pertaruhan pemberantasan korupsi. Harus tegas dikatakan bahwa tekad bangsa ini untuk memberantas korupsi berada di ambang gawat darurat. Semangat pemberantasan korupsi juga mulai kembang kempis. Perbuatan lancung yang dahulu dianggap tabu itu perlahan-lahan mulai dianggap biasa dan ditoleransi. Survei Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK yang diumumkan Badan Pusat Statistik atau BPS menjadi potret sikap anti korupsi yang mulai kehilangan energi. IPAK tahun ini berada di level 3,85 atau lebih rendah 0,07 poin jika dibandingkan dengan IPAK 2023, 3,92 poin. Musababnya tentu karena lemahnya organ-organ garis terdepan pemberantasan korupsi. Para elit yang mestinya menjadi panutan untuk memberantas korupsi justru dengan telanjang mempraktikkan pelanggaran hukum hingga melakukan perbuatan rashwa itu sendiri. Untuk itulah, tugas panitia seleksi atau pansel calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan anggota Dewan Pengawas KPK memiliki tugas yang amat berat. Di tangan 7 anggota pansel pilihan Presiden Joko Widodo inilah masa depan pemberantasan korupsi negeri ini bakal ditentukan. Di tahapan pertama, mereka telah menuntaskan seleksi administrasi. Ada 236 calon pimpinan KPK yang lolos seleksi administrasi dari 318 pendaftar. Sedangkan untuk calon anggota Dewas KPK didapatkan 146 orang yang lolos dari 207 pendaftar. Saringan awal pansel ternyata masih menyisakan sejumlah figur kontroversial, termasuk juga kandidat yang memiliki afiliasi dengan kekuatan politik. Pansel dituntut jeli untuk tidak meloloskan figur-figur semacam ini yang hanya bakal membuat pemberantasan korupsi mundur. Dengan kondisi bahwa kepemimpinan KPK periode ini gagal total, tentu komisioner yang kembali mendaftar sebaiknya tidak perlu masuk pertimbangan untuk tahapan seleksi berikutnya. Apalagi bagi kandidat petahana yang masih tersandra dengan kasus etik yang masih berproses di Dewas KPK, sudah sepatutnya tidak perlu pertimbangan lama untuk mencoretnya. Sandangkan kandidat yang membawa kepentingan politik tertentu, bila diloloskan berpotensi bisa menjadi penghalang dalam pemberantasan korupsi, karena apabila mereka terpilih akan menjadi batu sandungan dan bias dalam melakukan penegakan hukum di KPK.
Seleksi administrasi memang tahap pertama dari rangkaian panjang sebelum akhirnya pansel akan memberikan 10 nama capim KPK kepada Presiden. Masih ada uji tes tertulis yang terdiri dari uji kompetensi dan psikotes. Lalu selanjutnya profile assessment dan dilanjutkan dengan uji publik sebelum tes terakhir wawancara. Publik tentu berharap pansel memperhatikan aspek integritas dari tiap-tiap kandidat. Pasalnya, integritas menjadi modal utama seorang komisioner KPK. Tanpa nilai tersebut, KPK bakal menjadi sapu kotor yang sulit membersihkan rasuah di negeri ini. Tegak atau rontoknya semangat pemberantasan korupsi bakal ditentukan kinerja KPK periode mendatang. Akankah KPK periode mendatang mampu membalikan keadaan dari yang saat ini banyak komisionernya terlilit kasus, mampu menjadi panutan untuk berada di garda terdepan pemberantasan korupsi? Di pundak ketujuh anggota pansel inilah marwah KPK dipertaruhkan. Di tangan mereka asap pemberantasan korupsi bangsa ini dipertaruhkan karena KPK masih diharapkan untuk berada di garis terdepan sebagai trigger pemberantasan korupsi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita akan bertanya sebentar ya Bang Gaudes kepada mantan pimpinan KPK yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Pak Saud Situmorang. Pak Saud, selamat pagi. Selamat pagi, Leonard, dan teman-teman di studio lainnya. Pak Saud, saya cari-cari dari 236 nama yang lolos seleksi tahap pertama calon pimpinan KPK, nama Pak Saud tidak ada di situ. Kenapa tidak ikut melamar, Pak? Iya, saya bilang selama undang-undangnya masih yang sekarang, janganlah. Ya, begitu bikin sakit kepala aja ntar. Tapi nama-nama itu banyak yang cukup dikenal orang, dan kalau dicatat ada 8 internal petugas KPK ya, mulai dari pimpinan sampai di bawah pimpinan yang lolos nih. Ini berarti seleksinya berjalan dengan apa yang kita harapkan, rakyat harapkan, atau seperti apa kalau menurut Anda, Pak Saud? Ya, mereka kan seleksinya baru yang sifatnya administrasi ya. Saya malah kemarin melihat ada orang yang punya pengalaman di pajak ya. Kan itu itu bidang ekonomi juga, semuanya juga baik. Artinya gini, semua adminnya itu dilengkapi, SKCK-nya nggak kedaluarsa, ijazahnya di oleh universitasnya dinyatakan bahwa itu asli dan seterusnya. Karena seleksi administrasi kan baru menyeleksi hal-hal yang sifatnya admin gitu. Jadi kita belum bisa juga menganggap bahwa mereka akan melihat beberapa orang ini juga punya bakat untuk memberantas korupsi gitu. Karena dari ini KPK memang masih sebenarnya. Iya Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, dari KPK sendiri saya melihat itu ada sekitar 22 nama ya. Di luar dari 2 nama pimpinan yang masuk itu ada beberapa yang menurut saya mudah-mudahan ya mereka di luar dari 2 nama pimpinan itu karena yang sudah terbukti 2 pimpinan itu nggak prudent di periode ini, saya berharap satu di antara mereka itu dari 22 nama itu bisa masuk di luar dari yang 2 nama ya. Kalau 2 nama itu kita nggak merekom lah kalau menurut saya sih. 2 nama maksudnya komisioner yang sekarang masih menjabat begitu ya Pak Saud ya? Iya, karena kan sudah terbukti bahwa dia kan gagal ya. Dan kalau katakan mereka bekerja dari sisi undang-undangnya, ya undang-undang gimana pun kalau Anda baik ya baik gitu. Anda pakai undang-undang tahun yang dibuat pada tahun 180 aja, kalau kan tahun 80 itu ada undang-undang juga dibuat ya. Paling nggak kan sudah hampir 30 undang-undang ya, Anda akan prudent gitu. Jadi jangan bikin pembenaran dan seterusnya. Jadi pemberantasan korupsi itu kan 5 orang itu kan dia dengan Tuhan ya. Tapi kalau dia dengan teman-temannya ya susah gitu. Ya, jadi tidak bisa kita beri kesempatan kedua begitu Pak untuk memperbaiki diri, enggak ya Pak? Kalau saya ditanya, saya nggak merekom ya.
Karena KPI-nya, kinerjanya juga kan nggak menunjukkan. Tadi kan di dalam editorial juga disebut, Ya. kalau di sana ada pekerjaan pencegahan, ternyata nggak berhasil tuh, perilaku korupsinya nurun. Orang bilang Pak Saud kan cuma 0,09%. Iya, yang diteliti kan 11.000 rumah tangga itu. Iya. Jadi berapa orang? Jadi jangan dilihatannya, kan disebutnya IPAK-nya itu kan 0,0 sekian turun. Jangan Iya, dilihat dari iya. itunya, tapi basically turun gitu. Iya, jangan bicara soal statistiknya ya Pak, karena statistik kadang-kadang bisa menipu Iya. begitu ya Pak. Mm-mm. Iya kan, Pak, saya selalu bilang di dunia ini, Iya. ya Kalau kita saya bilang melihat kan di dunia ini nama-nama ada, yang sudah dimunculkan ini Pak, ada banyak nama-nama yang orang-orang banyak berpengharapan Pak. Ada yang punya latar belakang penegak hukum, mulai dari KPK, dari Kejaksaan, dari Kepolisian, sampai beberapa nama yang lain. Kalau Anda lihat, kelihatannya nama-nama yang memang kita masih bisa percaya ini akan lolos atau tidak di tahapan berikutnya Pak Saud? ya agak sulit ya. Saya nggak ngerti pansel ini siapa yang meremut juga sekarang. Karena ada beberapa memang nama, saya nggak menyebut beberapa yang menurut kita memiliki integriti dan kita percaya. Karena sudah given ya, angka yang sekian ratus ini kita nggak mungkin ubah lagi. Kecuali kalau nanti teman-teman yang lagi judicial review, di novel saya kan lagi judicial review supaya mereka bisa ikut tuh. Dan saya lihat di MK juga saya lihat itu sangat lambat ya. Mereka baru sidang kemarin ya. Kita harap nanti mereka ada putusan sela untuk kemudian novel dan lain-lain bisa ikut gitu. Jadi tapi di luar dari nama itu, maksud saya yang ada sekarang ini saya nggak ngerti pansel itu apa mereka juga datang dengan Tuhan. Ya kan saya udah bilang tadi, Anda sekarang mencari orang yang datang dengan Tuhannya. Ya panselnya juga harus datang dengan Tuhannya, bukan datang dengan majikannya, kan enggak? Begitu ya Pak? Iya kan? Iya, Iya dong, jadi Anda harus menggunakan mata hati dan kemudian nanti akan ada tanggapan dari masyarakat baik dukungan dan yang lain-lain. Civil society harus ngelihat. Ini kok ada tanggapan, karena kalau kecurangannya sedikit aja harus dicoret, nggak mesti kejadian yang gede-gede pidana dan seterusnya. Yeah. Ini kan kita Yeah. bicara etik. Dia pernah melanggar etik waktu dia kerja. Umpamanya datang ke satu daerah, kemudian bagaimana ada surat dari daerah, orang itu waktu tugas ke daerah seperti ini, itu langsung coret aja, itu beresiko orang seperti itu. Karena soal etika sulit untuk berubah begitu ya Pak ya, menurut Pak Saud ya? Iya, nggak ada juga orang tiba-tiba jadi baik, lewat. Ada orang tiba-tiba jadi baik, itu nggak ada. Pak Saud, ini kan tahapannya masih panjang ya, dan di ujungnya juga harus ada fit and proper test. Lalu kita juga lihat ada konon katanya susah membuktikan, tapi selalu setiap kali seleksi capim KPK disebut ada titipan politis Pak dari anggota dewan. Anda bisa lihat di seleksi sekarang ini akan bebas dari itu atau akan tetap sama saja Pak Saud? Kalau saya bilang dari sisi manajemennya risikonya semakin tinggi ya. Kalau dulu risikonya bisa ditekan karena kan dia masih independen. Sekarang dia udah bagian dari pemerintah. Sedangkan pemerintahnya sekarang itu bagian dengan legislatifnya. Jadi risikonya semakin tinggi, dari kecurigaan kita semakin tinggi, ya praktis kita harus lebih memperhatikan ini detail. Teman-teman civil society harus nempel benar di pansel ini bahwa mereka memang prudent. Termasuk kalau boleh ditanya juga, itu yang sekian ratus mendaftar lulus 74%, ya admin itu kenapa dicoret? Tanya juga kan saya itu udah sebutkan, ada bilang orang lulus, ada orang yang saya kenal persis, dia menangani pajak tapi nggak jelas kenapa kok dia tiba-tiba nggak muncul gitu. Kita nggak tahu. Maksud saya gini loh, jadi kita harus masuk ke detail-detail. Jadi kalau Leo tanya apakah nanti politiknya tinggi, yes, karena memang sudah katakanlah ini memang bagian dari upaya bersama eksekutif dan legislatif, ya kan, which is nanti kita KPK kita ganti bila perlu hanya ditentukan presiden dan seterusnya. Tapi risikonya menjadi tinggi gitu, Leo. Oke, jadi memang ini adalah waktunya kita semua memperhatikan, memelototi, dan harus berani untuk memberikan sanggahan ya Pak Saud ya, kalau memang ternyata prosesnya tidak benar, begitu ya Pak? Ya, jadi saya pikir masyarakat siapkanlah waktunya, karena ini menyelamatkan negeri. Angka indeks persepsi korupsi kita 34. Angka 34 itu kalau kita kasih sama orang yang ngawur-ngawur bakal nanti tahun depan jadi 30 tuh, Leo. Jangan sampai ya, tapi bisa jadi itu terjadi. Baik, terima kasih mantan pimpinan KPK Saud Sitomorang sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Saud. Pagi.
Pak Saud Sitomorang, Bang Gaudens kan pernah menjadi pimpinan KPK. Harusnya sih lebih tahu ya daripada kita. Pertanyaannya adalah ketika barusan Pak Saud mengatakan risikonya makin berat, terutama untuk seleksi Capim kali ini. Apakah kemudian kita bisa berharap bahwa hasil dari pansel ini akan mendekati harapan kita semua? Ya berharap sih harus ya. Ini kan pergantian pimpinan KPK itu kan akan terjadi pada bulan Desember. Masih ada waktu ya. Nah, bagaimana supaya calon-calon yang terpilih nanti itu mendekati ideal. Karena itu tidak ada jalan lain. Masyarakat harus melibatkan diri secara proaktif untuk memberikan penilaian terhadap nama-nama 236 nama calon pimpinan KPK ya, dan 146 calon Dewan Pengawas KPK. Aktif untuk memberikan masukan. Tetapi kita juga ingat pansel, masukan masyarakat itu jangan hanya formalitas gitu. Harus benar-benar diuji kebenarannya. Kita juga tidak mau masyarakat memberikan laporan-laporan yang fiktif juga, tidak valid gitu. Tetapi ada satu hal yang menarik tadi yang dikatakan Pak Saud itu. Mereka yang sudah terbukti atau diduga melakukan pelanggaran kode etik di dalam institusi manapun saatnya sekarang itu berasal, mestinya tidak diloloskan sih. Memang ada yang lolos ya? Ya ada beberapa sih nama ya, masih terkait dengan kasus pelanggaran etik di institusi sekarang, tetapi masih nama-nama itu masih beredar gitu. Mungkin panitia seleksi berpikir Bang bahwa yang tadi saya tanyakan ke Pak Saud, namanya etika, moral begitu kan, ya bisa saja kemarin lancung, salah, tapi kita beri kesempatan berikutnya lah, second chance, supaya kemudian bisa memperbaiki diri. Mungkin pemikiran pansel seperti itu Bang. Ya kalau belum terbukti diduga melakukan pelanggaran etik, ya tidak apa-apa seperti itu. Tetapi kalau sudah terbukti, ya mestinya nggak usah, orang yang bersangkutan tidak perlu mengajukan diri, ikut di dalam proses, dan pansel juga harus tegas-tegas aja gitu. Jangan kemudian melunak begitu maksud Bang Gaudens. Maksud saya, bagaimana masukan masyarakat, sekarang ini kan proses saat ini, proses menjaring aspirasi masyarakat, penilaian masyarakat terhadap nama-nama yang diloloskan secara administrasi. Pertanyaannya, adakah keterbukaan dari pansel untuk mengumumkan apa saja masukan dari masyarakat, penilaian masyarakat terhadap nama-nama yang sudah diloloskan ini. Jangan sampai persyaratan penilaian masyarakat itu hanyalah formalitas. Kita mesti ingatkan bahwa yang disebut aspirasi masyarakat, masukan masyarakat itu harus bermakna dan juga harus transparan. Dan orang yang memberikan masukan juga diberitahu nantinya oleh pansel KPK kenapa alasan yang disampaikan diterima atau tidak diterima, itu mestinya yang bersangkutan yang memberikan masukan juga mengetahuinya. Kita bicara faktanya dari 236 nama ini kan yang tadi Bang Gaudens katakan, ada nama-nama yang Pak Saud Sitomorang juga katakan kita ragukan karena pernah melanggar etika, pernah juga ada dugaan kasus-kasus hukum begitu. Kalau kemudian 236 ini sudah masuk Bang, sudah ada di dalam daftar, apakah kita kemudian bisa berharap bahwa nama-nama yang memang kita ragukan itu akan tersaring dalam tahapan-tahapan seleksi berikut? Ya, proses tahapan pemilihan seleksi pimpinan KPK ini terus saja Leo, ini proses yang sangat-sangat menarik ya. Kalau di awal itu seakan-akan prosesnya itu dilakukan secara profesional karena dipilih oleh sebuah panitia seleksi, tetapi ujung-ujungnya adalah proses politik. Karena nama-nama itu nanti oleh Presiden akan diajukan kepada Presiden DPR. Di DPR baru dilakukan fit and proper test. Nah, proses fit and proper test itu selalu ada ruang untuk kompromi di sana. Nah, proses politik di ujung ini yang akan juga ikut menentukan apakah orang-orang yang terpilih sebagai pimpinan KPK nanti itu orang-orang yang capable atau tidak, atau orang-orang yang menyiapkan diri atau membuka dirinya untuk melakukan kompromi-kompromi dengan politik gitu. Itu pertanyaannya Bang. Kalau kemudian
proses awalnya saja sudah ada beberapa nama kalau menurut Pak Saud yang tadinya dia harapkan masuk di dalam 236 ini ternyata tidak ada. Lalu yang nama-nama yang tadinya diharapkan tidak masuk ternyata masuk. Apa jaminannya kita akan melihat tahapan-tahapan seleksi berikutnya akan bisa menyaring yang buruk-buruk ini, Bang, dan kemudian bisa meloloskan yang memang bagus, yang bisa memperbaiki keadaan KPK? Jaminan kepada publik itu tidak ada, karena jaminan itu ada pada integritas dari panitia seleksinya sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah panitia seleksi yang terpilih sekarang ini benar-benar dipilih berdasarkan kriteria yang mumpuni, yang transparan, atau hanya karena penunjukan gitu. Ini kan soal kewenangan ya. Itu pada sisi pertama. Nah, panitia ini kalau diisi dengan orang-orang yang benar-benar berintegritas, tentu mampu menyeleksi orang-orang yang berintegritas pula untuk menjadi calon itu. Calon-calon yang nanti nama itu 10 nama yang diajukan kepada Presiden untuk diteruskan kepada DPR itu diharapkan di ujung dari proses seleksi ini benar-benar proses yang sudah melewati tahapan-tahapan yang sudah teruji gitu. Nah, ujian pertama itu adalah pada bagaimana melibatkan partisipasi masyarakat untuk memilih nama-nama atau menyeleksi nama-nama yang ada sekarang ini. Mungkin pertanyaannya bukan soal integritas panitia seleksi, Bang Gaudenz, tapi soal keberanian. Mungkin di dalam prosesnya mereka tahu persis yang mana yang harus diloloskan, mana yang tidak. Tapi kemudian jangan-jangan dalam proses dari tahap awal pun dan tahap-tahap berikutnya ada permintaan-permintaan khusus, ada titipan-titipan kepada mereka, sehingga walaupun mereka adalah orang berintegritas, tapi tidak berani, akhirnya jadi beda. Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Gaudenz, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita akan mendengarkan dulu ya Bang Gaudenz. Sebelum Bang Gaudenz jawab pertanyaan saya tadi, pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Sumatera Utara, di Dairi tepatnya. Ada Pak Pola Sembiring. Pak Sembiring, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Sembiring. Bagaimana Pak, Anda melihat bahwa tahapan seleksi KPK ini, Capim KPK sudah meloloskan 236 untuk Capim KPK. Kalau Anda lihat, ini bisa memberikan pimpinan baru KPK yang lebih baik atau seperti apa menurut Anda Pak Sembiring? Pertama harapan kita ya begitu. Tapi kita harus juga ingat apa kata tokoh bangsa kita Pak itu, yaitu Pak Kiai Haji Hashim Muzadi. Kenapa sulit kita memberantas korupsi? Karena orang yang ditugaskan memberantas korupsi sama orang yang korupsi sama saja katanya. Kita itu jangan lupa komentar Bapak tokoh bangsa kita, Bapak. Sama saja tuh maksudnya bagaimana Pak Sembiring? Artinya kan yang korupsi dan juga yang disuruh memberantas korupsi itu orangnya hampir sama begitu. Jadi sulit kita memberantasnya, sampai diburu pun ke luar negeri katanya. Itu Pak Hashim itu pernah dulu mengatakan seperti itu begitu. Tapi mudah-mudahanlah kali ini jangan seperti itu Bapak. Karena begini, kalau kita bicara korupsi,
jangankan di pusat, ke daerah-daerah sebetulnya udah berakar Banyak. rumput korupsi ini Bapak. Jadi oleh karena itu kami sangat mengharapkan bahwa pimpinan kali ini betul-betul berintegritas gitu, bisa memberantas korupsi seadil-adilnya sampai tuntas akar-akarnya. Itulah harapan kami di daerah ini Bapak. Pak Sembiring, ini pertanyaan yang mendasar begini Pak, kan sekarang karena Undang-Undang KPK yang terakhir mengatakan bahwa KPK itu ada dalam rumpun eksekutif, artinya pemerintah sangat berkepentingan dan KPK jadi harus mendengarkan pemerintah. Di sisi yang lain kita sering mendengar bahwa pada saat seleksi di DPR, fit and proper test, hampir selalu ada titipan katanya begitu. Nah, Anda yakin tidak Pak Sembiring bahwa seleksi sekarang bisa membebaskan dirinya dari beban-beban seperti itu, Pak Sembiring? Kalau seperti ini caranya Pak, kalau saya pribadi ya berpendapat, ini saya tidak yakin bahwa KPK ini akan betul-betul nanti berdiri secara independen gitu. Oh, oke. Tidak yakin ya? Tidak Pak, tidak. Kalau seperti ini masih caranya. Baik, kita harap apa yang disampaikan Pak Sembiring dan juga kita semua bagian dari rakyat benar-benar juga bisa menyumbang bagi seleksi pimpinan KPK yang terbaik. Terima kasih Pak Pola Sembiring sudah menyatakan pendapat Anda dari Dairi, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak Sembiring. Di belakang Pak Sembiring ada pemirsa Metro TV berikut, kali ini dari Makassar, Sulawesi Selatan ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Lia. Bagaimana Bu pendapat Ibu? Silakan Bu. Ya, jadi kalau untuk calon pimpinan KPK itu ya, itu pasti atau perlu sekali dengan melihat rekam jejak mereka itu atau rekor mereka itu, ya, bagaimana perjalanan karirnya dan seterusnya. Itu perlu sekali itu ya Pak ya. Karena ini pun sebenarnya bukan jaminan. Ketika dilantik, mereka itu pada umumnya ya, walaupun rekam jejaknya itu baik, ketika dilantik juga begitu, masih garang ya Pak ya, mengikrarkan di situ atau menyatakan bahwa mereka itu ada di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Tetapi ketika beberapa lama menjalankan tugasnya itu dan berada di pusaran kekuasaan, maka sudah mulai kelihatan agak melempeng. Sudah kelihatan tidak ada lagi taringnya, ya. Jadi sudah macam ompong, sudah akan menjadi macam ompong. Dan ini berulang-ulang terjadi. Hanya beberapa pimpinan KPK yang betul-betul tangguh. Tetapi itu pun kalau ada yang tidak sejalan, maka biasanya diintimidasi, dicarikan isu, dan sebagainya untuk menyatukan. Inilah kelemahan negara kita, karena ketika berada di jalur yang benar, maka sudah banyak pengaruh-pengaruh negatif yang ada di luar. Baik. Dan inilah yang sering menjatuhkan anggota-anggota kita yang ada di KPK. Kalau begitu Bu, itu pun bukan berarti bahwa Iya. Kalau begitu bagaimana supaya kemudian tahapan seleksi yang sekarang terjadi bisa lepas dari yang Bu Lia katakan itu, karena mulai menikmati kekuasaan mungkin ya, akhirnya jadi lupa dengan niat awal memberantas korupsi. Bagaimana supaya itu kan dihindarkan, dari Bu? personalnya itu Pak, dari personalnya itu Pak itu. Apakah dia konsisten dan punya keberanian ya? Kalau dia tidak konsisten, di situlah mulai luntur ya yang diikrarkan tadi bahwa ada di garda terdepan. Dan pada umumnya begitu ya, hanya 1, 2, 3 orang yang betul-betul memperlihatkan taringnya, tapi itu pun banyak tantangan, ada banyak intimidasi, isu-isu dan sebagainya. Harus berani ya. Sehingga ya jalan untuk menjatuhkannya itu selalu dicarikan untuk supaya karena ini kan mereka itu jalan yang benar ya. Tapi kita tetap sebagai negara tidak boleh negatif thinking. Jadi kita selalu berpositif thinking sehingga hasil yang diseleksi nanti ini betul-betul apa yang diharapkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi. Di belakang Ibu Lia ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Leo, Pak Golden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan? Silakan Pak pendapat Anda Pak. Tidak terhitung kalinya kita bicara soal korupsi di Metro ini. Iya. Tidak terhitung kalinya, tidak terhitung.
Menurut saya begini Pak, usul kalau bisa bahasa korupsi itu diubah jadi maling. Jadi maling, jadi supaya apa adanya maling ya? tuh, predikat maling tuh jangan pada orang kecil Pak. Kalau orang rakyat nyuri kambing dikatakan maling kambing. Iya. Nah padahal yang korupsi ini orang-orang berdasi, orang-orang pintar, penegak-penegak, pejuang-pejuang di negeri ini, ada anggota DPR, ada macam-macam orang berdasi. Jadi kalau bisa Pak Golden usul korupsi itu diubah menjadi tukang maling. Itu satu Pak. Yang kedua, berikan kebebasan kepada Pansel. Kalau usul saya pada beberapa bulan yang lalu di Metro ini, Pansel diberi kemerdekaan untuk meluluskan hanya 5 orang saja. Oh, 5 orang. Biar tidak ada titipan lagi di DPR, sekalipun undang-undangnya seperti itu, Pansel bisa beralasan inilah 5 orang ini yang punya integritas. Yang ketiga Pak Leo, usul saya, ketua-ketua partai di negeri ini bisa menekan di DPR itu supaya segera sahkan undang-undang pemberantasan aset. Yang keempat Pak Leo, Presiden yang baru kita harapkan punya kemauan yang luar biasa untuk memberantas korupsi. Karena ini kejahatan luar biasa. Jadi itu usul saya, mudah-mudahan semua anggota DPR mendengar. Terima kasih kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Kita akan tanggapi pendapat para pemirsa selepas jeda Bang Gordens, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gordens, tadi para pemirsa berharap betul ya bahwa seleksi ini bisa menghasilkan pimpinan yang jauh lebih baik daripada pimpinan KPK sekarang. Apa itu bisa terjadi, Bang? Ya, mestinya terjadi sih. Karena kenapa dibentuk panitia seleksi bukan hanya karena perintah undang-undang. Memang filosofi di balik itu bahwa dengan adanya panitia seleksi diminimalisasi seluruh kepentingan-kepentingan personal ya dari kepala negara, dari presiden. Diharapkan benar-benar itu terjadi. Nah, pertanyaannya seperti yang juga ditanyakan Leo tadi, dengan dibentuknya panitia seleksi, apa mungkin tidak ada titipan di sana? Tentu titipan itu kan tidak pernah disampaikan secara terbuka ya. Seluruh titipan itu pasti bisik-bisik, diam-diam gitu, tiba-tiba kaget semua orang nanti di ujungnya. Kok muncul? Nah, titipan itu bisa dimulai dari sekarang, bisa juga nanti di Senayan pada saat proses fit and proper test. Kalau berdasarkan pengalaman kali lalu, paling banyak itu proses lobby itu justru terjadi pada saat terjadi fit and proper test di ujung. Di ujung itu memang sangat rawan, karena itu kita minta kepada masyarakat untuk jangan berhenti sekarang saja, tetap melototi proses ini sampai di Senayan nanti. Gitu. Caranya bagaimana Bang? Karena kalau kita bukan nama yang cukup dikenal kan biasanya diabaikan suara-suara kita ini Bang. Ya biasanya kalau lihat fenomena kekinian ya, kalau tidak viral tidak akan ada itu keadilan gitu kan. Tidak viral tidak diperhatikan. Karena itu gunakan segenap instrumen yang ada untuk menekan panitia seleksi, untuk menekan DPR sehingga menghasilkan orang-orang yang benar-benar mereka yang tidak tunduk kepada kepentingan individu gitu, kepentingan sesaat. Kalau usul Pak Ramadan tadi untuk diajukan ke DPR langsung 5 begitu, karena itu kan artinya nanti menutup celah kompromi tadi menurut Pak Ramadan. Bagaimana Bang? Ya usul yang bagus, hanya mesti ubah undang-undangnya dulu. Undang-undangnya tidak mengatakan begitu ya? Ya undang-undangnya itu harus dipilih oleh panitia seleksi, kemudian diajukan kepada presiden 2 kali jumlah yang
akan dipilih itu berarti 10 orang. 10 nama itulah yang diajukan ke DPR dan DPR yang menentukan 5 nama nanti. Jadi memang harus 10 ya, tidak Ya, bisa diajukan langsung 5. Tidak bisa 5 ya. Oh, kalau memang mau begitu Pak Ramadan harus uji materi undang-undang itu ya, Ya mesti supaya diubah. diganti undang-undangnya dulu. Gitu. Pertanyaannya Bang, apakah kita benar-benar memang sepeduli itu untuk memelototi setiap tahapan? Karena ujung-ujungnya kalau mengingat yang lalu-lalu, baru di ujung kemudian terkaget-kaget. Loh kok lolos? Bagaimana Bang? Ya mestinya sih menjadi perhatian kita semua ya. Mengapa? Kita tahu bahwa undang-undang mengatakan korupsi itu sebagai kejahatan yang luar biasa. Karena itu harus diperangi atau dikomandani oleh orang-orang yang luar biasa pula, bukan orang-orang biasa. Tetapi pada periode ini kekecewaan memuncak karena mereka yang ditugasi untuk memberantas korupsi bahkan terlibat di dalam korupsi. Iya. Itu yang dikatakan Pak Pola Sembiring tadi itu kan. Iya. Dia tidak yakin karena yang memimpin, yang memberantas korupsi dan koruptornya sama saja gitu. Kalau sama saja tentu itu bentuk ungkapan kekecewaan masyarakat dari proses yang ada sekarang ini. Baik. Proses yang sekarang saat ini itulah titik paling bawah dari perjalanan KPK selama ini. Baik, tugas berat ada di panitia seleksi, tapi kita sebagai rakyat bisa sama-sama membantunya. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi loh. Pemirsa, di pundak ketujuh anggota pansel, muruah KPK, wibawa KPK dipertaruhkan. Di tangan mereka, asa pemberantasan korupsi di Indonesia dipertaruhkan. Karena KPK masih diharapkan untuk ada di garis terdepan sebagai pemicu pemberantasan korupsi. Saya Luna Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.